Pada saat ini, Penatua keempat menghela nafas dan berjalan perlahan ke lubang sebelum mengulurkan tangan, mencoba menahan Qin Yichen. Anehnya, bagaimanapun, di hadapan dukungan tetua keempat, Qin Yichen tidak menggunakan telapak tangannya, tetapi mengertakkan gigi dan berdiri dari lubang yang dalam. Melihat gerakannya, Penatua keempat memperhatikan sejenak, dan rasa malu segera muncul di wajahnya. Ketika dia pergi ke Huo Gedian, dia meminta yang terakhir untuk membantunya. Tetapi baru saja, ketika Cao Cao Chen dipermalukan, dia tidak dapat berdiri dan berbicara untuknya. Tetua keempat tahu bahwa dalam benak yang terakhir pasti ada pendapat tentang dirinya. Melihat pria muda yang menopang tubuhnya dan perlahan berdiri, banyak mata Penatua klan Phoenix memancarkan ekspresi heran. Mereka dapat melihat bahwa sebelumnya, Mo Yue tidak memiliki apa-apa untuk disimpan. 10.000 orang biasa dari daratan Tiongkok di bawah paksaan ini, bahkan jika ia tidak mati. Ia harus terluka parah, setidaknya selama 10 hari setengah bulan di tempat tidur. Namun, bocah itu tampaknya tidak lumpuh, dan dia bisa berdiri setelah paksaan itu hilang. Adegan ini sungguh mengejutkan. Hai! Suara langkah kaki yang berat terdengar di aula batu. Di bawah tatapan garis pandang, Qin Yichen tidak mengatakan apa-apa, dan berjalan menuju luar. Setiap langkah melangkah keluar, dan tubuhnya sedikit gemetar. Jelas, saat ini kondisinya sama sekali tidak terlihat bagus. Meski begitu, Qin Yichen tidak berhenti di situ. Melihat orang-orang muda yang mengambil langkah tegas, wajah banyak tetua klan Phoenix semuanya bergerak. Beberapa orang tua bermata tajam dapat melihat api yang berkobar tersembunyi jauh di dalam mata pemuda ini. Meskipun perilaku Qin Yichen saat ini tampak sedikit tidak sopan, mungkin karena melihat keuletan yang kuat di matanya, Feng Yuan tidak menyalahkannya, tetapi membiarkannya keluar. Akhirnya, di bawah perhatian banyak mata, langkah kaki Qin Yichen akhirnya melangkah keluar dari gerbang istana batu. Mo Yue, aku pasti akan mengembalikannya padamu hari ini. Setelah melangkah keluar dari aula batu, tubuh Qin Yichen tidak berhenti sama sekali. Dia berlari lurus ke arah luar. Saat siluetnya akan menghilang, suara menderu datang perlahan, melayang di aula batu. Mendengar suara menderu seperti binatang buas, banyak dari kulit Phoenix Clan Elder agak berubah. Mereka tidak menyangka bocah ini akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Mo Yue. HMPH, semut, di hadapan raungan terakhir Qin Yichen, Mo Yue tidak mengambil hati sama sekali. Dia menyeringai, wajahnya penuh penghinaan. Seorang 10.000 penduduk asli daratan yang ditekan olehnya dari ditekan untuk bergerak sedikit pun oleh pemberontakan, mengatakan bahwa akan memalukan jika dia mencoba untuk mencicipinya. Ini adalah lelucon besar di matanya. Banyak tetua di klan Phoenix juga tidak berdaya untuk menggelengkan kepala. Menurut pendapat mereka, meskipun Cao Cao Chen telah memperoleh Ordo Pavilion Api, dia masih terlalu bangga. Kalimat terakhir terlalu melebih-lebihkan kemampuan seseorang terserah. Patriark, aku akan mengiringnya keluar dulu. Melihat Penatua, yang tidak peduli pada setiap orang, Penatua keempat menghela nafas dan melengkung ke arah Feng Yuan. Melihat ini, Feng Yuan hanya sedikit mengangguk, tidak sama sekali. Dia tidak menyesal sama sekali, meski ada sedikit rasa bersalah di hatinya. Dibandingkan dengan Mo Yang, Tuan Muda Motong, cara memilihnya terlalu sederhana. Feng Yuan Patriark, karena semut tadi, saintes yang mulia salah paham padaku. Aku ingin tahu apakah Patriark bisa memberiku kesempatan lagi. Mo Yue bahkan tidak melihat Elder keempat, tetapi malah mengarahkan pandangannya pada Feng Yuan sambil tersenyum. Saintes tutup setelah kamu pergi. Saya khawatir saya tidak akan melihatnya untuk waktu yang singkat. Menghadapi permintaan Mo Yue, Feng Yuan menggelengkan kepalanya, berkata dengan senyum pahit. Nah, ketika saintes keluar, dapatkah Anda memberitahu saya, ketika saatnya tiba, saya akan datang berkunjung dengan membawa hadiah yang murah hati. Mendengar ini, mata Mo Yue berkilat kecewa, tapi dia tetap tidak menyerah, tapi terus berkata. Ketika saatnya tiba lagi, Feng Yuan tidak mengatakan apa-apa, tetapi berkata sambil tersenyum. Kota kuno Phoenix Clan, di Manor. Teman kecil, maaf, sebelum mengirim Qin Yichen ke Manor, Penatua keempat hanya menarik napas dalam-dalam, berkata dengan rasa bersalah. Penatua keempat tidak harus mengatakan itu. Qin Yichen menggelengkan kepalanya. Wajahnya sama sekali tidak mati lemas sekarang. Tetapi ketika berhadapan dengan Penatua keempat, dia tidak bisa ramah seperti sebelumnya, dan lebih acuh tak acuh pada warna wajahnya. Melihat seperti apa rupa Qin Yichen, Penatua keempat tahu bahwa apapun yang dia katakan, dia tidak bisa menebusnya. Baiklah, ayo bersiap-siap. Aku akan membiarkanmu keluar besok. Akhirnya, Penatua keempat menghela nafas pelan. Kakak Cao Chen, apa kabar? Apakah kamu sudah melihat 1000 gadis salju? Saat ini, King Ye baru saja keluar dari kamar dan melihat Qin Yichen kembali. Dia bergegas dan bertanya sambil tersenyum. Yah, aku melihatnya. Qin Yichen sedikit ragu, menyebutkan sentuhan warna lembut di matanya ketika dia menyebutkan 1000 salju.
dan kemudian dia mengangguk, berkata, "Kakak Cao Chen, ada apa denganmu?" Ketika dia melihat Qin Yi Chen, dia terlihat sangat acuh tak acuh, dan ada sedikit keraguan di mata Qing Yan. Dia bertanya, "Bukan apa-apa, King Yu, kami akan kembali besok." Qin Yi Chen menggelengkan kepalanya, tanpa banyak bicara, berjalan langsung ke kamar. Penatua keempat. Setelah melihat pemandangan ini, Qing Yan melihatnya sejenak, lalu menatap penatua keempat dengan sedikit bingung. Batuk-batuk, itu, bukan apa-apa, kamu bisa bersiap untuk itu. Menghadapi pertanyaan dari Qing Ye, tetua keempat terbatuk, dan tidak banyak bicara, tetapi dia hanya membuat alasan dan pergi. Melihat perilaku abnormal kedua orang itu, Qing Qi mau tak mau bertanya-tanya. Hehe, menurutku, dia pasti telah dipermalukan oleh Phoenix Clan Scientist, jadi dia dipukuli kembali ke wujud aslinya. Saat tetua keempat baru saja pergi, suara jahat tiba-tiba terdengar. Mustahil, ketika dia melihat singa Sengtian datang dengan sentuhan ejekan, ada pandangan jijik di mata Qing Ye, tetapi dia tidak peduli dengan yang terakhir. Selain itu, Qing Ye juga menduga bahwa perubahan Qin Yi Chen pasti bukan karena angin dan salju. Jika angin dan salju benar-benar berubah pikiran, pria ini tidak akan pernah kembali dengan tenang. HMPH, teruslah bicara, dan kamu akan segera menyesali sikapmu terhadapku di sini. Melihat Qing Ye tidak terlalu peduli dengan dirinya sendiri, mata si Sengtian berkilat dengan cahaya dingin. Sebagai keluarga Kekaisaran Singa Bintang, dia tidak pernah diabaikan, tetapi untungnya, hari ini akhirnya akan segera berakhir.